bisa sambil kenalan terlebih dahulu ya, teman-teman. Mungkin teman-teman bisa pada open kameranya dulu, karena apa ya, kita kan saling kenal nih, biar kita makin saling kenal. Mungkin yang udah pernah ikut webinar di Celered udah tahu aku, tapi mungkin kan ada yang baru juga join, bisa langsung open kameranya dan juga bisa temenin aku di webinar pada malam hari ini nih, teman-teman. Ayo, open kameranya, guys. Sip. Oke, mungkin kita kenalan terlebih dahulu nih ya, teman-teman sekalian. Eh, Teman-teman, kira-kira kebanyakan dari daerah mana nih yang ikut join webinar pada malam hari ini? Boleh open mic atau mungkin sharing di kolom chat Zoom. Bandung. Dan kegiatannya tuh habis ngapain aja nih hari ini sebelum ikut webinar? Kerja kah, kuliah, atau habis nongkrong atau main sama teman? Bisa langsung di sharing. Jogja, Bandung, Jogja. Ada nggak yang dari Depok? Atau dari Jakarta? Dari Bekasi? Teman-teman. Dari mana lagi nih? Cuman Bandung sama Jogja? Yakin? Lampung kah? Barusan mati listrik 10. Serius? Wah, kok bisa sih 10 mati listrik gitu? Habis kerja kak? Wih, habis kerja dari Blitar. Terus dari mana lagi guys? Ada yang dari Samarinda nggak? Atau dari Papua? Kemarin sempat ada yang dari Papua tuh. Ada nggak dari Papua? Atau mungkin ada yang dari luar negeri, dari Malaysia, Singapura. Ada yang nggak nih teman-teman? Tegal kak? Oke. Yang orang Jakarta nggak ada nih? Orang Jakarta. Tuh kan dari ini ya, luar kota ya. Orang-orang Jakarta ada nggak nih, teman-teman sekalian? Blitar, Tegal. Ayo, dari mana lagi, guys? Ya, Kak. Pada habis ngapain aja nih hari ini sebelum webinar mulai? Selain habis kerja, apa ada yang habis pulang kuliah, terus langsung ikut Zoom webinar pada malam hari ini? Atau gimana nih? Habis pulang main, mungkin? Mungkin udah lumayan banyak nih ya teman-teman yang join juga. Sebelum kita mulai, aku mau ini sih, biar pada nggak ngantuk teman-teman, membakar semangat teman-teman, gitu ya. Kan teman-teman pasti jam-jam segini jam-jam ngantuk nggak sih? Iya nggak sih? Jam-jam kritis gitu, jam-jam kayak males gitu, males ngapa-ngapain jadi ngantuk. Mungkin aku mau membakar semangat teman-teman sekalian biar pada nggak ngantuk nih. Aku ada satu game. Nah, teman-teman mungkin bisa komen nanti nih. Gamesnya itu adalah sebutin hal aneh yang pernah kalian lakuin nih teman-teman sekalian. Coba sebutin di kolom chat guys. Apa yang pernah kalian, hal aneh apa yang pernah kalian lakuin nih seumur hidup kalian ya. Boleh banget langsung chat di kolom chat Zoom teman-teman semuanya. Biar aku tahu nih, kalian tuh pernah ngelakuin apa aja sih hal-hal anehnya. Ayo, atau mau open mic, boleh banget. Boleh banget. Aku sangat terbuka banget sih. Pernah disuruh ngoding di kertas, terus dikompelnya di otak-otak. Di otak kah? Gimana ngoding di kertas? Coba deh. Aku baru denger lagi ngoding di kertas. Yang lain ada nggak? Ada yang mau sharing gimana nggak? Ada yang mau sharing nggak nih? Ngoding C++. Wow, C++ 10.000 baris. Terus ada hal aneh apa lagi nih? Kayak misalkan di kehidupan kalian, kalian suka ngomong sendiri. Itu aneh. Coba kalian ada hal aneh apa nih yang pernah kalian lakuin selain itu? Wow, masa masa dari 41 yang join yang jawab cuma 2 orang? Yang lainnya mana nih semangatnya? Masa ya tidak tidur sih? Jangan-jangan udah pada tidur nih, cuman join Zoom-nya doang. Temen saya pernah kesurupan.
Gimana kesurupan pohon? Coba-coba gimana kesurupan pohon? Ayo yang lain, ada nggak? Pernah jatuh mungkin. Terus tahu hal anehnya pernah apa ya? Apa ya? Hal-hal aneh. Kalau aku sih hal aneh aku pernah ngomong sendiri sih. Aku suka ngomong sendiri. Tuh. Kalian apa nih? Pernah disuruh coding di waktu panik semua bareng sama laptopnya. Ya ampun, itu mah bukan aneh sih, itu keburu panik sih kalau tiba-tiba suruh ngoding satu kelas ya guys. Oke, ada nggak teman-teman yang mau sharing lagi di kolom chat nih hal aneh apa yang pernah kalian lakuin? Kalau misalkan udah nggak ada, tapi jangan pada ngantuk nih ya, harus tetap semangat ya teman-teman. Sampai akhir sesi webinar juga nanti di akhir tuh bakal ada kejutan juga nih kayak kemarin kita akan bermain kuis. Oke, pokoknya teman-teman harus pantengin sampai akhir webinarnya. Oke, mungkin sebelum aku mau mulai webinarnya, aku mau minta waktu teman-teman sebentar untuk mengisi link survei nih, survei data kampus Merdeka ya. Mungkin kakak admin boleh minta di-share linknya kak di kolom chat Zoom ya. Aku minta waktu ya teman-teman untuk isi surveinya tersebut. Oke, surveinya udah ada di kolom chat Zoom. Teman-teman sekalian bisa langsung isi surveinya ya. Jawab dengan baik aja. Kalau pernah mendaftar Kampus Merdeka bisa langsung diisi surveinya. Mungkin sembari teman-teman mengisi survei tersebut, kita langsung perkenalan diri dulu nih. Aku sampai lupa ngenalin diri. Teman-teman di sini pasti udah ada yang tahu dong aku siapa. Yap, aku Salsabila yang akan memandu moderator jalannya acara pada malam hari ini, yang akan menjadi moderator dalam acara malam hari ini. Tapi aku juga nggak sendirian nih, ditemanin oleh pembicara kita yang memiliki pengalaman, terutama di bidang back-end developer, yaitu ada Mas Rinaldi dan juga Kak Salsa yang akan membawakan materi sosialisasi Kampus Merdeka Batch 7. Mungkin Mas Rinaldi sama Kak Salsa bisa sapa-sapa dulu nih ke teman-teman kita sekalian. Halo semuanya, salam kenal. Oke, salam kenal Halo, juga semuanya. halo, selamat malam teman-teman semua. Yang udah tahu, yang suka nonton webinar pasti tahu aku mau ngapain, tahu. Dan Betul. kalau misalnya yang belum tahu, ditunggu sampai webinar selesai. Oke, udah hafal ya Kak Salsa ya? Yang udah tahu Kak Salsa siapa ya Kak? Kayaknya Oh. sih iya ya, Kak. Oke, mungkin aku juga mau sedikit infoin kepada teman-teman sekalian yang mengikuti sesi webinar pada malam hari ini. Yang mengikuti sesi webinar pada malam hari ini dan telah mendaftar di Kampus Merdeka akan mendapatkan privilege, apa ya bahasanya ya? Iya, privilege sih. Akan mendapatkan prioritas dalam pendaftaran Kampus Merdeka batch 7 di Celerets. Nanti mungkin infonya akan dibagikan oleh Kak Salsa ya sambil sosialisasi terkait Kampus Merdeka batch 7 nih. Sama aku juga mau ngingetin ke teman-teman, nanti aku di akhir sesi acara webinar, aku mau bagi rezeki nih ke kalian. Kayak kemarin kita akan bermain kuis yang hadiahnya itu adalah uang tunai sebesar 50.000 dan kuisnya akan dibagikan di akhir sesi nanti. Clue kuisnya itu adalah kalian harus simak baik-baik ya teman-teman webinar pada malam hari ini, oke? Harus semangat, makanya nggak boleh ngantuk. Pokoknya itu. Oke, Kak. Oke, teman-teman sekalian. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai saja ya. Mas Renaldi udah join ya, Mas? Oke, selamat malam Mas Renaldi, apa kabar? Malam, kabar baik semuanya, salam kenal.
Ya, salam kenal juga, Mas. Oke, mungkin sebelum mulai, Mas Renaldi bisa di-spill dulu sedikit nih, Mas. Eh apa ya, job desk seorang back-end developer di Celerat itu seperti apa, Mas? Oke, baik. Untuk job desk backend developer sendiri itu kalau di Solaris itu kurang lebih coding, yang pasti coding. Yang kedua itu ada beberapa task yang emang kita harus kerjain seperti mengerjakan pembuatan skema di database, pembuatan logic dari proses bisnis dan semacamnya. Oke, mungkin udah ada gambaran ada gambaran sedikit nih dari tadi job desk yang udah disebutin oleh Mas Renaldi. Mungkin untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan secara lebih rinci nih oleh Mas Renaldi. Mungkin Mas Renaldi sebagai pembicara saya persilahkan, Mas. Oke, baik. Sebelumnya selamat malam teman-teman yang udah join. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk ikut webinar ini. Eh, Sekali lagi, perkenalkan nama saya Rinaldi Putra. Saya sebagai back-end developer di Celereds. Eh, untuk pengalaman bekerja saya kurang lebih 4 tahun. Jadi selama 4 tahun ini saya berkecimpung di dunia back-end itu sendiri. Dan ya cukup rumit, tapi agak menyenangkan kalau bisa. Jadi ya 50-50 lah, ada suka dukanya di back end. Tapi tetap enjoy, tetap seru juga di back end. Dan emang kalau emang udah nanti teman-teman ke depannya nanti sudah bisa menjalani sebagai back end developer, nanti teman-teman juga bakal enjoy ke depannya. Oke, mungkin kita langsung mulai aja. Jadi ini sebuah guide gimana caranya teman-teman nanti ke depannya bisa menjadi seorang back end developer. Oke, boleh di next tolong. Ya, oke. Jadi kurang lebih agenda kita hari ini adalah introduction. Introduction ini adalah perkenalan dari si backend itu sendiri dan role itu seperti apa. Lalu yang kedua, kenapa sih harus backend? Kenapa nggak front end gitu? Atau kenapa nggak database administrator? Atau kenapa nggak DevOps gitu? Lalu yang ketiga, skill dan teknologi yang digunakan gitu. Jadi sebagai backend kita harus mempunyai skill apa dan teknologi apa yang harus kita kuasai sebagai backend developer gitu. Lalu selanjutnya itu adalah learning path. Jadi kita nanti saya akan memberikan tips-tips bagaimana caranya belajar backend dari nol sampai setidaknya bisa menguasai basicnya. Lalu ada career path juga. Jadi nanti ada setelah nanti teman-teman masuk kerja, nanti career path-nya seperti apa. Lalu ada juga bagaimana sistem backend itu bekerja gitu di belakang. Karena sesuai dengan namanya backend dia bekerjanya ada di belakang layar. Nah, yang terakhir nanti ada Q&A. Nanti teman-teman kalau ada yang masih bingung silakan tanya aja, nggak apa-apa. Eh, Sangat diapresiasi kalau teman-teman bertanya gitu. Oke, kita lanjut ke introduction ya. Boleh di next. Oke, baik. Introduction. Next lagi aja, nggak apa-apa. Sebenarnya apa sih backend itu? Backend adalah Masuk sebuah webinar lagi, Mas. ya, halo, maaf. Oke, saya lanjut aja ya. Oke, apa sih backend yang kita ketahui selama ini? Jadi backend itu adalah sebuah aplikasi, bagian dari sebuah aplikasi yang mempunyai peran penting di belakang sebuah aplikasi yang beredar di luar sana gitu. Jadi kalau teman-teman lihat sebuah website, teman-teman bisa mengaksesnya kan. Teman-teman bisa melihat UI-nya, bisa melihat icon, tulisan dan segala macam. Tapi yang teman-teman nggak lihat itu proses di belakang itu sendiri itu seperti apa gitu. Nah, role backend itu sendirilah yang mengambil peran itu. Jadi backend itu sendiri adalah bertanggung jawab untuk mengatur eh, logik dari sebuah aplikasi, terus interaksi antar front end dan antar database dan mengatur autentikasi seperti login atau register kurang lebih seperti itu. Bisa di next. Oke. Role-nya itu sendiri apa aja sih sebenarnya? Role backend. Nah, role backend itu sendiri yang pertama adalah membuat sebuah sistem. Contohnya sistem login dan register, forgot password dan grading system. Nah, mungkin teman-teman sering lihat login dan register ya kalau teman-teman
misalkan ingin membuat sebuah akun Instagram atau ingin membuat sebuah akun e-commerce gitu, pasti teman-teman pernah melakukan kedua hal tersebut gitu. Nah, sistem ini dibikin oleh back-end gitu, yang dimana prosesnya itu ada di belakang seperti autentikasi, pemberian sebuah token supaya teman-teman bisa mengakses sebuah halaman dan sebagainya gitu. Nah, itu semuanya dilakukan oleh back-end gitu. Yang kedua itu ada forgot password. Jadi misalkan teman-teman lupa password atau seperti apa gitu. Nah, fitur ini yang membantu teman-teman untuk mengetahui password teman-teman atau mengubah password itu sendiri gitu. Yang terakhir adalah grading system. Ini contoh simple saya ambil dari sebuah tugas saya dulu waktu kuliah. Jadi saya membuat sistem grading system yang dimana misalkan skor kita mempunyai sebuah nilai rata-rata 70. Nah, itu dikonversi ke angka gitu. Misalkan kalau 70 sampai 80 itu B, 81 sampai 100 itu A, kurang lebih seperti itu. Nah, itu kita sebagai backend developer membuat contoh sistemnya seperti itulah. Lalu yang kedua, maintaining system. Maintaining ini terdiri dari dua hal. Yang pertama, mengimprove performa dari sebuah sistem. Yang kedua itu adalah mengimplementasi sebuah best practice gitu. Yang pertama ini adalah bagaimana caranya kita mengimprove sebuah sistem supaya sistem itu tidak lemot. Teman-teman pernah kebayang nggak? Misalkan teman-teman loading sebuah data, misalkan kita contoh e-commerce saja, itu kan banyak banget datanya ya, data penjualan, data barang. Nah, bagaimana data sebanyak itu bisa di-load di sebuah website, tapi tidak memakan waktu lama. Nah, yang dikerjakan oleh backend developer itu sendiri ya seperti itu, mengimprove sebuah sistem gitu. Dengan cara apa? Dengan cara mengimplementasikan best practice itu sendiri. Jadi bagaimana kita melakukan scripting dengan baik dan benar dan berjalan dengan benar dan tanpa bugs, kurang lebih seperti itu di maintaining system itu sendiri. Lalu yang ketiga itu testing. Testing ini sendiri aja bisa dilakukan oleh manual dan otomasi testing. Jadi sebenarnya seorang backend developer tidak terlalu into ke testing, tapi biasanya sebagai backend developer itu melakukan testing sebelum melakukan deployment ke development atau ke production, misalkan seperti itu. Jadi harus dilakukan testing dulu, gitu. Jangan main asal kita langsung update di production gitu. Nanti di live aplikasinya ada yang error, jadi ada gangguan dalam transaksinya. Gitu. Jadi tetap kita sebagai backend developer harus melakukan testing juga terhadap code yang sudah kita buat. Lalu yang terakhir adalah debugging. Nah, debugging ini kita melakukan tracing bug yang kalau misalkan nanti teman-teman menemukan bug, hal yang dilakukan itulah debugging. Debugging itu melihat script teman-teman di mana line errornya, lalu dipecahkanlah masalahnya di situ. Boleh next. Oke, kenapa teman-teman harus ngambil backend sih? Yang pertama itu adalah high demand. Nah, mungkin banyak yang nggak kita sadari ya ternyata sebagai seorang programmer, terutama backend itu ternyata demand-nya sangat banyak sekali. Masih banyak perusahaan-perusahaan yang memang kurang kinerja dari si backend itu sendiri. Jadi masih high demand. Lalu yang kedua itu adalah engaging challenge. Nah, engaging challenge ini apa sih? Engaging challenge itu sendiri ada ada dua poin. Yang pertama itu adalah teman-teman nanti ketemu masalah yang kompleks di back end itu sendiri. Jadi masalah kompleks ini terkait sebuah data manajemen atau sistem arsitektur dan juga mengoptimasi sebuah performa di dalam sebuah server. Nah, lalu yang kedua itu apa? Continuous learning. Nah, dengan kita menemukan problem-problem yang sangat kompleks, kita dapat terus belajar bagaimana supaya kita menyelesaikan sebuah masalah itu sendiri. Ketika kita sudah terbiasa menyelesaikan masalah itu sendiri, jadi nanti kita ke depannya tidak menemukan kesulitan yang sama. Walaupun kita nanti menemukan kesulitan yang sama, nanti kita tidak akan memakan waktu yang lama lah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Lalu yang ketiga adalah kita dapat mengasah logik kita untuk menyelesaikan sebuah masalah. Jadi kita dapat mengasah skill menganalisa kita dan mengasah skill bisnis logik yang kita itu sendiri gitu. Lalu yang keempat itu adalah career growth. Nah, career growth ini sebagai seorang programmer khususnya di backend developer itu sudah sangat jelas ya teman-teman.
bisa dari yang pasti kita mulai dari junior atau mungkin yang lebih rendahnya itu adalah intern gitu di bawahnya junior. Nanti kalau teman-teman sudah fokus di back end, fokus terus berapa tahun, 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, nanti teman-teman bisa mencapai jabatan yang sudah diinginkan dengan kondisi-kondisi yang memang harus memenuhi syarat. Contohnya ilmu teman-teman juga sudah banyak, pengalaman teman-teman di masalah bisnis logic juga sudah banyak, kurang lebih seperti itu. Lalu ada many specialization. Nah, many specialization ini apa sih? Nah, kalau di back end itu enaknya kita bisa nge-explore lebih jauh. Jadi kita nggak di back end doang gitu. Kita bisa nge-explore ke database administrasi itu seperti apa gitu. Karena kan sebagai back end kita juga interaksi dengan database ya. Jadi kita juga tahu gimana sih cara melakukan query di database, terus melakukan kompleks query itu seperti apa gitu dengan jumlah data yang banyak. Bagaimana caranya kita mengakali dengan jumlah data yang banyak, performanya nggak kendor gitu websitenya gitu. Kita juga nanti teman-teman juga bisa explore juga ke cloud gitu. Ada banyak cloud ya. Mungkin teman-teman juga pernah dengar gitu, misalkan kayak Google Cloud, Azure atau Alibaba gitu. Nah, kita bisa beralih ke situ gitu untuk eh, mempelajari hal tersebut gitu sebagai backend gitu. Lalu juga ada DevOps. Nah, DevOps ini kita juga bisa ekspor ke sini gitu supaya nanti kita juga bisa bisa mendeploy aplikasi kita sendiri dan bagaimana cara kerja seorang DevOps itu seperti apa gitu. Jadi kita bisa berkolaborasi atau berkoordinasi dengan teman-teman DevOps yang nggak kosong-kosong banget lah gitu. Jadi kita tahu basic eh, basic knowledge sebagai DevOps itu seperti apa gitu. Lalu ada security juga. Nah, security ini juga kita sebagai backend itu sangat penting sekali ya karena kalau misalkan kita security-nya awareness akan security-nya itu rendah, misalkan contoh kita membuat fitur sebuah login ya, fitur login. Nah, kalau misalkan fitur login itu tidak berjalan dengan baik, nanti user akan bisa mengakses semua halaman website yang dimana halaman website itu harus login dulu gitu. Nanti data-data konfidensialnya nanti bisa ketahuan oleh publik. Nah, itu juga harus diperhatikan ya teman-teman. Bagaimana eh, security itu berjalan. Oke, next. Nah, kita masuk ke skill dan teknologi nih. Mungkin beberapa dari teman-teman di sini pernah mendengar tulisan-tulisan di sini ya. Jadi untuk teknologi atau skill yang teman-teman sekiranya harus menguasai gitu. Nggak harus semuanya, jadi bisa salah satunya aja dari teman-teman. Yang pertama itu adalah programming language. Nah, teman-teman bisa milih salah satunya. Di sini ada JavaScript dengan menggunakan Node.js ya. Lalu di sini ada Java juga, ada PHP juga, ada Python, ada Go juga di sini. Nah, mungkin teman-teman yang tadi sempat ada tuh C++ juga ya kan, yang disuruh ngoding di kertas terus suruh compile sendiri tuh. Nah, itu saya juga pernah ngalamin itu disuruh ngoding di kertas, terus harus mengira-ngira nih sebenarnya codingan di kertas ini berjalan apa enggak sih. Nah, kan kita kan nggak tahu ya kalau kita pakai IDE kan atau pakai code editor kan enak tuh bisa ngeliat line errornya di mana, return value-nya apa, kurang lebih kan seperti itu loh. Nah, untuk mau ngejelasin sedikit nih terkait bahasa pemrograman. Jadi di Java itu sendiri, eh, Java adalah salah satu bahasa pemrograman yang menggunakan object oriented programming ya. Jadi berbeda nih dari bahasa-bahasa yang lain di sini seperti JavaScript, PHP, Python, dan Go gitu. Kalau Java itu sendiri adalah pure dia bahasa pemrograman object oriented programming gitu. Tapi bukan berarti JavaScript dan PHP itu nggak bisa object oriented ya teman-teman. Jadi kedua bahasa itu bisa melakukan object oriented programming. Cuman yang memang dia dari lahirnya sudah object oriented programming itu adalah Java. Lalu kita bisa next ke database ya teman-teman. Mungkin di sini teman-teman pernah dengar ya database-database ini. Yang pertama ada MySQL, PostgreSQL, SQLite dan SQL Server gitu. Nah, bedanya apa sih Postgre, MySQL, SQLite, terus SQL Server ini bedanya apa gitu? Sedangkan fungsinya tuh sama-sama menyimpan data gitu. Bedanya itu adalah di sintaks dan kebutuhannya gitu. Jadi kalau emang teman-teman contoh ya, kita ambil contoh case misalkan teman-teman mau buat sebuah aplikasi perhitungan keuangan misalnya gitu. Berdasarkan pengalaman saya, biasanya dari kita menggunakan PostgreSQL gitu karena dari sisi performance-nya itu cukup
kencang dibandingkan bahasa pemrograman yang lain. Maaf, dibandingkan dengan database yang lain. Tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk menggunakan database yang lain gitu. Jadi tergantung kebutuhan lah. Tapi kalau memang teman-teman ingin belajar melakukan query di database, teman-teman nanti bisa pilih aja salah satu di sini nggak apa-apa. Kalau untuk belajar di awal itu nggak apa-apa sih, mau pakai apa aja gitu. Kalau emang nggak mau ribet, teman-teman masih bisa pakai MySQL gitu. Teman-teman tinggal download SMPP-nya aja. Nah, itu udah jalan gitu. Nanti teman-teman tinggal download yang lainnya seperti query editor lah, misalkan The Beaver atau CockroachDB atau semacamnya gitu. Nah, di sini juga ada framework nih, teman-teman. Nah, framework itu apa sih? Nah, framework itu adalah sebuah apa ya? Bisa dibilang sebuah alat bantu dalam mengerjakan sebuah aplikasi ya. Karena dengan framework kita dimudahkan untuk mengerjakan sebuah aplikasi nih. Contohnya itu ada Express.js. Nah, Express.js ini frameworknya dari JavaScript ya, dari Node.js nih. Jadi kalau emang teman-teman mau belajar Node.js nih, mau belajar frameworknya juga gitu. Nah, teman-teman bisa melakukan pembelajarannya melalui Express lah gitu. Karena dokumentasinya itu juga sudah cukup lengkap ya. Dari sisi library atau dari sisi sintaks pluginnya juga udah cukup lengkap. Jadi sangat membantu sekali gitu. Lalu ada Spring Boot. Nah, Spring Boot ini frameworknya siapa sih gitu. Nah, kalau Spring Boot itu sendiri itu framework dari bahasa pemrograman Java gitu. Nah, ini buat info juga ya ke teman-teman, JavaScript dan Java itu bahasa pemrograman yang beda ya gitu. Karena dulu saya waktu kuliah nganggapnya itu sama gitu. JavaScript dan Java itu sama gitu. Ternyata setelah dipelajari lebih lanjut ternyata ini adalah dua bahasa pemrograman yang berbeda gitu. Nah, untuk Spring Boot tadi untuk Java. Lalu ada lagi nih Laravel. Nah, Laravel itu untuk siapa sih? Nah, kalau Laravel itu sendiri itu untuk bahasa pemrograman PHP. Sebenarnya untuk PHP itu sendiri ada beberapa framework ya. Salah satunya Laravel. Lalu ada YEI juga. Lalu ada mungkin teman-teman pernah dengar CI ya, Code Igniter. Itu di saat dulu saya kuliah itu sangat jadi bumbu pembicaraan lah. Pakai CI aja, pakai Code Igniter aja gitu. Karena di saat itu masih belum tahu ternyata ada framework lain gitu. Nah, lanjut ya, kita lanjut nih ke framework Echo. Echo itu apa sih? Echo itu frameworknya dari Go. Nah, sebenarnya di Golang juga ada beberapa juga, ada Echo, ada Gin, dan yang lain-lain lah. Nanti teman-teman bisa browsing framework di Golang tuh apa aja gitu. Lalu Django, Django itu apa sih? Nah, Django ini bukan Golang ya, karena belakangnya Go itu bukan berarti Golang. Nah, kalau Django itu sendiri dari Python ya, teman-teman. Itu framework Python. Nah, kenapa sih kenapa harus ada framework gitu? Nah, karena framework ini memudahkan developer untuk mengembangkan sebuah aplikasi gitu. Karena kalau misalkan kita membuat sebuah aplikasi from scratch, terus bahasanya natif gitu. Misalkan kita pakai PHP natif gitu, nggak pakai framework Laravel gitu. Itu memakan banyak waktu lama ya. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena kalau misalkan kita menggunakan natif, itu library atau plugin-plugin alat bantunya lah ibaratnya gitu. Itu kita harus install-install sendiri gitu. Berdasarkan eh, berdasarkan kebutuhan kita yang dimana itu cukup takes time gitu. Nah, kalau misalkan kita pakai framework, misalkan contohnya Laravel, itu sudah dari Laravel itu sudah menyediakan semuanya gitu. Contohnya misalkan migrasi sebuah database gitu. Nah, kita bisa melakukan pembuatan skema database, pembuatan kolom data type database itu di Laravel gitu. Di situ sudah ada fitur migration gitu. Sudah ada fitur migrasinya gitu. Itu sama halnya juga dengan Express.js dan juga ada di Golang juga ada gitu. Nah, itu makanya kita membutuhkan itu daripada kita harus membuat query database yang dimana skripnya itu bisa hilang gitu. Jadi kita nggak tahu nih relasi dari database itu sendiri seperti apa dan dokumentasinya seperti apa. Nah, kalau kita di menggunakan framework itu udah ada dokumentasi file lah gitu. Misalkan ada file migration untuk pembuatan table user misalkan. Nah, itu sudah ada di framework. Di Laravel, di Express, di Echo juga ada. Oke, bisa di next. Nah, learning dan career path. Nah, learning path-nya tuh kayak gimana sih? Di sini aku bikin simpel aja ya. Jadi saranku ini
teman-teman nanti bisa belajar pelan-pelan aja, nggak usah terlalu di jor-joran lah, nggak usah terlalu jor-joran karena yang penting dibikin have fun aja teman-teman belajar backend, karena kalau teman-temannya juga stres juga kan nggak sehat juga kan buat otak teman-teman gitu. Yang penting dibikin enjoy aja. Terus backend itu nggak susah, eh, tergantung pemahaman kita dari sisi basic programming yang ada di sini. Pertama, variabel, data type, function, dan object oriented programming. Ini salah satunya. Sebenarnya ada juga namanya condition statement. Condition statement itu bisa kita bilang itu adalah if else, lalu ada switch case. Nah, itu fungsinya apa sih, Kak? Fungsi dari condition statement itu buat mengatur logika bisnis yang akan kita terapkan gitu. Misalkan user A cuman bisa nge-akses halaman B gitu misalkan kayak gitu. Nah, itu kita bisa set menggunakan conditional statement itu sendiri untuk di awal-awal ya gitu. Untuk pembelajaran di awal-awal nggak apa-apa pakai seperti itu gitu. Lalu kita mulai dari variabel dulu ya. Variabel ini adalah sebuah eh, apa ya, bisa dibilang sebuah tempat untuk menyimpan sebuah data sementara gitu. Jadi sebelum pasti kita kalau ingin menyimpan sebuah data itu pasti kita mendeklar sebuah variabel dulu ya, supaya misalkan kita mendeklar sebuah variabel test gitu, misalkan variabel test dengan isi eh, misalkan nama kita gitu. Nah, itu kita bisa disimpan di situ, lalu kita bisa tampilkan juga di halaman website, atau kita bisa simpan juga ke database. Nah, itu kita menggunakan variabel gitu. Nah, data type itu apa sih? Nah, ini yang membedakan sebuah angka dan sebuah huruf ya. Jadi, kalau misalkan teman-teman menggunakan data type ya, misalkan ada sebuah angka gitu. Nah, angka itu data type-nya itu bisa integer, bisa float juga, atau bisa desimal gitu. Nah, kalau misalkan mau eh, dikonversi ke sebuah data type string gitu. Nah, itu nggak bisa gitu. Harus menggunakan plugin built-in fungsi lah dari sebuah dari sebuah bahasa pemrograman. Nah, itu data type itu sendiri gitu. Nah, data type itu ada macam-macam lah. Ada string, ada char, ada apa lagi ya? Ada integer, ada float, ada decimal, ada byte, ada apa lagi coba? Ada macam-macam lah. Ada boolean juga. Nah, itu adalah salah satu contoh data type ya. Lalu ada fungsi juga nih. Fungsi itu sendiri ibaratnya kita memiliki sebuah eh, apa ya? Sebuah kotak yang dimana kotak itu memiliki fungsi-fungsi tersendiri. Misalkan di kotak itu bisa melakukan sebuah proses perhitungan gitu, kalkulator gitu. Kotak ini bisa melakukan perhitungan. Nah, itu kita bisa mengibaratkan sebuah fungsi seperti itu gitu. Nah, jadi teman-teman bisa belajar fungsi seperti itu. Nanti bisa di search juga di internet, ada banyak juga fungsi dari dari programming itu apa sih gitu. Nah, ini yang object oriented yang tadi kita bilang nih. Ada beberapa apa namanya bahasa pemrograman yang menggunakan object oriented seperti itu. Masih ada yang belum saya catat di sini ya. Yang tadi itu conditional statement, dan juga ada yang namanya looping. Nah, looping itu apa? Apa sih? Looping itu adalah perulangan yang dimana teman-teman bisa memproses sebuah data dengan dinamis tanpa harus manual. Misalkan eh, teman-teman menemukan sebuah array nih. Nanti saya ngejelasin sedikit tentang array ya. Nah, untuk memproses sebuah data dengan jumlah array di dalamnya itu harus menggunakan looping supaya nanti bisa tanpa kita harus melakukan coding satu-satu. Nah, kita menggunakan looping. Lalu array itu adalah sebuah kumpulan data yang dimana data itu sendiri dimulai dari angka 0 gitu. Jadi perhitungannya itu dari 0, 1, 2, bukan dari 1, 2, 3 gitu. Nah, memproses sebuah array itu seperti apa? Nah, kita menggunakan looping yang tadi supaya nanti kita bisa melakukan proses data lebih, bisa dibilang otomatis ya gitu. Kita nggak harus manual-manual karena isi array itu sendiri bisa bermacam-macam gitu. Jadi kalau misalkan kita manual, misalkan kita menulis manual, nah itu nanti nggak akan berjalan dengan baik skripnya gitu. Itu kira-kira teman-teman yang harus dikuasai itu adalah sebelum mulai
coding ya, basic programmingnya mungkin yang ada di layar ini. Variable, data type, fungsi, object oriented programming kalau teman-teman mau belajar Java gitu. Conditional statement dan juga looping gitu. Nah, itu key-nya. Nah, lalu database nih. Nah, kalau ingin belajar database, teman-teman belajar basic query-nya dulu, basic SQL-nya seperti apa gitu. Misalkan teman-teman bagaimana cara mengambil data di database gitu. Atau bagaimana kita mulai dari ini aja dulu ya. Bagaimana caranya teman-teman membuat sebuah table lah, bagaimana penulisan pembuatan table itu seperti apa gitu. Itu basic dari sebuah SQL gitu. Terus bagaimana teman-teman menginsert sebuah data ke dalam table itu sendiri gitu. Dengan kolom-kolom yang sudah ditentukan gitu. Lalu bagaimana setelah teman-teman melakukan insert ke database itu bagaimana caranya teman-teman bisa mengambil kembali nih datanya nih. Teman-teman mau ngambil data yang ada di database. Nah, itu teman-teman bisa melakukan query lah gitu. Namanya query gitu untuk mengambil sebuah database gitu. Mengambil sebuah data di dalam database itu sendiri gitu. Nah, lalu apa sih kita next aja ya. Kita langsung ke framework dan API. Nah, kita belajar MVC. Kalau misalkan kita mau belajar framework, gitu. MVC itu apa sih? MVC arsitektur. M itu stands for model, V itu buat view, C-nya itu controller. Jadi model, view, dan controller gitu. Nah, ketiganya ini punya peran masing-masing gitu. Mungkin secara simpel lah, model itu berfungsi untuk mendeklarasi sebuah kolom-kolom yang ada di database dan merelasikan table itu sendiri ke model yang lainnya gitu. Jadi bisa melakukan dua table itu sendiri bisa saling terhubung gitu, bisa saling uh, ber ada ketergantungannya dalam sebuah table gitu. Nah, itu fungsi model. View itu apa sih? Nah, view ini adalah tampilan dari sebuah website. Nah, kita mainan layoutingnya itu di view gitu. Lalu controller. Nah, ini controller ini itu yang mengatur semua bisnis logic. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan melakukan kondisi data atau melakukan looping atau melakukan insert ke database, nah itu di controller tuh biasanya tuh. Nah, ini melakukan arsitektur MVC itu kurang lebih seperti itu gitu. Kalau teman-teman beralih ke framework gitu. Jadi teman-teman nanti jangan kaget kalau ketemu MVC ya. Kurang lebih konsepnya seperti itu. Nah, lalu ada RESTful API nih. Nah, API itu sebenarnya apa sih? Nah, kurang lebih pengibaratannya seperti ini. Teman-teman datang ke sebuah restoran, teman-teman bisa melihat dekorasi dari restoran itu sendiri, itu seperti apa. Nah, dekorasi yang teman-teman lihat itu sendiri itu kurang lebih adalah sebuah front end ya, untuk pengibaratannya. Lalu eh, tiba-tiba ketika teman-teman lagi duduk, didatangin sebuah pelayan. Nah, pelayan ini adalah API-nya. API-nya itu untuk mengantarkan pesanan teman-teman ke belakang gitu. Nah, di belakangnya itu siapa sih kalau di restoran? Nah, itu adalah dapur lah, dapur dengan ada koki di dalamnya. Nah, itu adalah pengibaratan dari sebuah back end ya. Jadi si kita sebagai pelanggan dari sebuah restoran kita nggak perlu tahu dong, nggak perlu tahu ininya apa, bagaimana kokinya itu memasaknya, terus bahan-bahannya pakai apa aja yang kita tahu tampilan di depan aja lah di buku menunya yang penting kan. Nah, API ini fungsinya untuk mengantar pesanan-pesanan tadi ke belakang gitu. Jadi komunikasinya menggunakan API. Jadi dari dari front end-nya itu ngirim API diproses oleh back end. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu yang terakhir nih adalah Git. Nah, Git ini adalah versioning control yang dimana teman-teman nanti akan sangat kepakai kalau teman-teman nanti mungkin di sini teman-teman masih ada yang kuliah atau yang memang sudah ada yang sudah lulus atau iseng-iseng membuat proyek kolaborasi nih dengan teman-temannya untuk belajar gitu. Nah, sangat disarankan untuk menggunakan Git gitu. Karena kenapa? Karena eh, kita bisa berkolaborasi juga dengan teman kita yang berada di repositori Git itu dengan yang sama. Lalu kita juga bisa mendokumentasikan perubahan-perubahan yang sudah kita buat gitu. Nah, itu adalah kegunaan Git itu sendiri supaya kita bisa uh, berkolaborasi dengan baik lah, dengan efisien gitu. Kalau misalkan kita tidak menggunakan Git, contohnya misalkan kita belum tahu Git nih, misalkan kita melakukan kerja kelompok ya. Uh,
kerja kelompok kita misalkan disuruh buat grading system. Nah, misalkan saya membuat sistem input datanya, teman saya membuat sistem logika gradingnya gitu. Nah, itu kan kalau misalkan kita nggak pakai Git, kita harus tuker-tukeran file tuh. Nah, itu kan nggak efisien. Kan kita udah saling mengubah nih. Terus kita kan menyocokinnya agak susah ya gitu. Malah jadi memakan waktu yang lama. Nah, dengan adanya Git ini itu akan mempermudah hal tersebut. Nah, apa sih yang harus dipelajari di Git itu sendiri? Yang pertama sih basic Git command ya. Eh, Membuat repository, mengklon repository, terus melakukan update di lokal teman-teman, melakukan update di repository Gitnya itu seperti apa gitu. Kurang lebih komen-komen di Git itu adalah mungkin teman-teman juga ada yang udah pernah dengar. Yang pertama itu adalah Git clone. Nah, Git clone ini adalah buat bisa diibaratkan buat mengcloning repository yang sudah ada ke lokal personal komputer teman-teman gitu. Lalu ada namanya Git pull. Nah, Git pull ini buat ngupdate perubahan yang ada di server Gitnya gitu. Jadi misalkan teman saya ada melakukan perubahan nih. Eh, Supaya di lokal saya bisa update, nah saya melakukan komen itu git pull gitu. Lalu ada yang namanya git commit juga. Nah, git commit ini adalah sebuah pesan perubahan lah gitu. Jadi misalkan teman-teman melakukan perubahan. Nah, git commit ini berfungsi sebagai sebuah pesan yang dimana nanti teman-teman bisa isi pesannya itu apa. Misalkan teman-teman melakukan perubahan, misalkan contohnya update logika perubahan eh, logika grading system misalkan kayak gitu. Nah, itu isinya di git commit. Nah, setelah git commit biasanya itu langsung git push. Nah, git push itu teman-teman eh, update datanya, update perubahannya itu di gitnya gitu. Jadi kalau teman-teman udah git push, nanti di di repositorinya berubah gitu. Jadi teman-teman jadi nanti kalau teman kolaborasinya bisa melakukan git pull, bisa melakukan perubahan, kurang lebih seperti itu. eh dari learning pad itu sendiri kurang lebih ini aja ya. Mungkin saran saya pelan-pelan aja belajarnya dari basic programming dulu gitu. Kalau emang eh, sekiranya sudah paham, larilah coba ke database. Query-querynya itu seperti apa gitu. Lalu kalau misalkan basic programming sama database sudah bisa nih mau nyoba ke framework gitu. Nah, itu bisa menggunakan tadi framework yang sebelumnya misalkan Laravel atau Echo kalau mau pakai Golang, Spring Boot kalau mau pakai Java, kurang lebih seperti itu. Oh, kalau udah bisa framework, oh mau nyoba API gitu. Nah, ini teman-teman bisa pakai API gitu. Bisa coba belajar-belajar API. Jenis API-nya coba pakai RESTful lah karena sangat banyak dipakai di dunia kerja. Juga sangat lebih mudah dimengerti lah. Nah, ketika teman-teman sudah belajar ketiga hal ini gitu, sudah menguasai lah, misalkan sudah bisa melakukan basic sistem lah, misalkan membuat insert database tapi di framework gitu. Nah, itu bisa tuh teman-teman lanjut ke Git, mau disimpan di repository Git biar nggak kalau in case kalau teman-teman ada data loss atau apa kan bisa gitu. Jadi tinggal di-clone aja di Git gitu. Karena kalau di Git kan nggak bakal hilang gitu. Kecuali emang database di kita di drop semua ya gitu. Dan itu nggak mungkin soalnya banyak banget gitu kan. Nah, itulah fungsi dari Git itu sendiri. Jadi kurang lebih learning path-nya seperti inilah gitu. Oke, bisa di next. Oke, karir path-nya itu seperti apa sih kalau misalkan eh di back-end developer itu sendiri? Nah, yang pertama itu adalah educational atau intern gitu. Nah, jadi teman-teman misalkan masih kuliah gitu. Terus teman-teman juga udah belajar di kuliah atau ntar di kampus Merdeka juga udah belajar gitu. Nah, teman-teman masuk di educational atau intern gitu. Nah, jadi eh role-nya itu seperti apa sih di educational atau intern ini gitu. Yang pertama itu teman-teman harus ya, bisa menguasai basic skill programming dan itu nanti akan sangat membantu ya kalau teman-teman basic skill-nya sudah sangat menguasai gitu. Nanti teman-teman juga di dunia kerja itu sendiri sebagai intern atau educational lah kita sebut aja intern lah gitu. Nah, itu sangat membantu pekerjaan dari teman-teman junior, middle dan senior gitu. Itu sangat membantu sekali gitu. Karena kenapa?
karena teman-teman nanti bisa menghandle tas-tas yang minor gitu. Tas-tas yang minor itu sendiri bisa dihandle dengan basic-basic skill programming itu sendiri gitu. Lalu learning framework ini juga harus bisa ya, teman-teman harus juga bisa framework gitu. Kenapa? Karena di dunia kerja tuh sudah kebanyakan menggunakan framework gitu. Cara kerjanya gitu. Lalu yang kedua apa? Nah, yang kedua junior nih. Nah, junior ini level selanjutnya dari si intern itu sendiri gitu. Nah, level junior ini mengimplementasi basic-basic yang udah ada gitu, basic-basic pengetahuan bisnis proses yang sudah ada gitu. Nah, seperti misalkan teman-teman mau melakukan misalkan mau melakukan logic diskon sebuah harga gitu. Nah, itu teman-teman mengimplementasi basic itu sendiri gitu dengan basic-basic yang sudah ada gitu. Lalu melakukan basic database interaction. Nah, ini melakukan query-query yang simple biasanya gitu. Dia nggak terlalu rumit, biasanya cuma ngambil data doang. Misalkan contoh query-nya itu udah select, misalkan ya ini contoh aja, select bintang from table A gitu. Nah, itu salah satu query simple lah. Mungkin aku mau sedikit terangin ya, select itu apa yang tadi, select bintang from table apa gitu. Nah, select itu adalah, query select itu adalah teman-teman milih kolomnya gitu. Milih nama kolomnya gitu. Nah, kenapa bintang? Nah, kalau misalkan teman-teman melakukan select bintang, berarti teman-teman setuju, teman-teman mau memilih semua kolom yang ada di table itu gitu. Jadi kita lanjut ya, select bintang from. Nah, from apa nih? From table apa gitu. Nah, itu kita dari from itu sendiri kita milih table apa. Lalu kita lanjut ke level middle nih. Nah, di middle tuh ngapain aja sih? Di middle tuh udah masuk kompleksnya nih. Nah, ini agak agak memutar otak ya. Nggak bisa dibilang susah, cuman agak butuh memutar otak lebih dalam dan agak tricky aja gitu. Jadi kita harus lebih cermat untuk menghadapi sebuah masalah-masalah kompleks dalam melakukan sebuah pengembangan aplikasi gitu. Nah, lalu yang kedua ada database optimization. Nah, database optimization itu sendiri, ya itu yang tadi kita sudah sempat bahas ya. Kita harus bisa mengoptimasi performance dari database itu sendiri. Gimana caranya nggak lemot. Kayak contoh misalkan di e-commerce kan banyak tuh data barang itu banyak sekali. Nah, kenapa mereka nggak lemot? Nah, itu bisa dilakukan oleh database optimasi atau upgrade dari servernya gitu. Tapi kalau di upgrade dari servernya kan pasti bakal memakan cost ya. Jadi dari kitanya dulu nih sebagai backend bisa mengoptimasi sebuah query di database gitu. Lalu ada yang namanya level senior gitu. Level senior tuh job desk-nya ngapain sih? Level-level di sini masih sama, masih coding juga. Cuman kalau senior itu dia sudah mulai leading project gitu. Jadi dia sudah bisa tahu nih, misalkan ada sebuah project, dia harus menghadapi sebuah project baru, dia itu juga harus bisa tahu database yang digunakan itu harus apa, bahasa pemrogramannya itu seperti apa, terus kebutuhan servernya misalkan berapa, kurang lebih seperti itu. Nah, terus ada advanced backend skills, ya, itu sudah pasti ya, sebagai senior itu juga harus menguasai advanced backend skill, karena dengan menguasai backend skills yang sudah advance, gitu. Nah, itu bisa mementoring juniornya ya. Nah, mentoring ini, mentoring ini itu sendiri bisa bilang nggak sepenuhnya membantu junior itu untuk mengerjakan task gitu, tapi kita lebih nge-guide gitu, memberi solusi gitu, memberi option pilihan A, B, C, D. Misalkan menemukan sebuah masalah, misalkan ada masalah dalam database nih. Nah, senior itu biasa memberi 2 atau 3 solusi. Misalkan bisa pakai query yang ini, atau kalau mau biar agak simpel pakai query yang nomor 2 gitu. Kalau mau yang agak optimis pakai query yang nomor 3 nih. Tinggal pilih dengan kebutuhannya gitu. Kalau memang datanya nggak banyak bisa pakai query yang nomor 2 gitu. Atau kalau mau yang cepat udah langsung cepat aja pakai query yang nomor 3 ini. Nah, kurang kurang lebih seperti itu. Itu job desk dari senior itu sendiri. Nah, boleh next. Nah, kita lanjut. Sebenarnya backend itu bekerjanya itu seperti apa sih? Oke, boleh di next. Mungkin di sini aku kasih gambaran simpelnya aja gitu ya. Nah, jadi ini teman-teman mungkin pernah ini ya, pernah register dari sebuah page ya. Misalkan kita contoh, kita ambil contoh e-commerce aja yang gampang ya teman-teman. Misalkan teman-teman mau daftar e-commerce nih, teman-teman mau beli barang di e-commerce itu. Nah, teman-teman kan nggak bisa beli barang tanpa adanya data data pribadi teman kan. Misalkan contohnya nama 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 kita, terus nomor telepon, alamat gitu. Nah, itu tuh proses pembelian di e-commerce itu kita nggak bisa lakuin kecuali kita register gitu. Dan juga login ya, teman-teman ya.
Nah, jadi di halaman depan sebuah website register ini, nah teman-teman masuk ke register page, terus teman-teman mengisi data-datanya, terus teman-teman ngeklik tombol lah gitu, ngeklik tombol submit user data pribadi teman-teman. Nah, dari sini itu sendiri, teman-teman nanti kan nggak tahu nih kayak gimana nih, udah disubmit nih. Nah, itu yang bertanggung jawab itu adalah backend-nya nih, logical prosesnya gitu. Entah dari misalkan ada misalkan contohlah data type yang salah atau misalkan oh ini namanya kependekan gitu harus ada nama belakang gitu. Nah, itu yang ngatur prosesnya tuh di di back end gitu. Sebelum data-data tersebut masuk ke dalam database gitu. Nah, nanti kalau sudah misalkan datanya sudah masuk ke database, nanti database itu sendiri ngirim sinyal lah atau bisa ngirim ngirim pesan gitu kalau oh datanya udah berhasil masuk nih. Nah, udah berhasil masuk nih. Nah, nanti dari backend tuh ngelempar lagi ke user gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi secara singkatnya ini kita rangkum ya. Jadi eh, backend itu sendiri yang pasti itu dia menerima sebuah request ya, menerima request dari front end gitu atau dari client side lah. Dia yang ngeproses request itu sendiri gitu. Dengan cara yang di backend itu udah punya routingnya sendiri. Jadi setiap request itu punya routingnya sendiri lah, punya tugas-tugasnya masing-masing gitu. Eh, nah, jadi nanti teman-teman gak usah terlalu pusing backend tuh gimana sih cara kerjanya gitu kok. Em, karena dia kerjanya di belakang, oh pasti rumit nih pekerjaan di belakang nih. Sebenarnya enggak gitu. Karena mungkin eh, teman-teman juga belum tahu gitu, jadi kelihatannya agak rumit gitu. Cuman kalau udah terjun langsung eh, nggak serumit yang dibayangin lah gitu. Karena dulu saya juga awalnya aduh backend rumit banget ini, pengen ke front end, ternyata front end juga rumit juga gitu. Harus pinter-pinter nge-layout, gimana caranya bikin responsif layout kan itu agak rumit juga gitu kan. Cuman kan kalau di backend kalau kita mendalami lebih dalam, nah itu ternyata oh begini cara kerja dari sebuah sistem. Nah, kurang lebih seperti itu di backend ya teman-teman. Oke. Ya, kurang lebih materi yang saya sampaikan seperti itu. Nanti mungkin nanti ada lanjut dari Kak Salsa yang buat presentasi terkait sosialisasi ya teman-teman. Nanti setelah itu baru ada question and answer. Nanti kalau teman-teman mau nanya atau masih ada yang bingung terkait backend atau bahasa pemrograman yang tadi udah sempat saya jelasin, nanti boleh tanya, boleh banget untuk bertanya. Kurang lebih dari saya itu materinya. Silakan Mbak Salsa, boleh dilanjut. Oke, terima kasih atas pemaparan materinya dari Mas Renaldi. Oh iya, jika memang ada pertanyaan, bisa di-keep terlebih dahulu ya teman-teman di kolom chat. Ya, bisa di-keep di kolom chat terlebih dahulu, karena selanjutnya akan ada pemaparan materi sosialisasi yang akan dibawakan oleh Kak Salsa. Mungkin sebelum pemaparan materi sosialisasi, aku mau nanya sedikit nih ke kalian. Udah pada daftar kampus Merdeka B7, terutama khususnya untuk program Study Independent Distillers belum? Teman-teman udah pada daftar belum nih kira-kira? Belum kak, belum kak. Wah, belum. Kenapa nih belum? Yang lainnya udah pada daftar belum nih? Sudah, oke. Mungkin yang sudah daftar nanti bisa dengerin juga nih materi terkait apa sosialisasi dari Kak Salsanya ya. Dan juga aku juga mau ngasih tahu kalau Celerat itu ada program referral yang mungkin untuk program referral nanti akan bisa dilanjutkan juga oleh Kak Salsa di pemaparan materi sosialisasinya. Oke, Kak Salsa mungkin bisa langsung aja nih Kak memulai sosialisasinya. Kepada Kak Salsa aku persilahkan Kak. Oke, thank you Kak Salsa B. Aku Kak Salsa A, tapi bebas mau panggil apa aja bebas. Oke, jadi tadi ada teman-teman yang udah daftar dan belum daftar ya. Eh, yang udah daftar ditunggu aja sampai ke fase seleksi. Nah, yang untuk
Untuk teman-teman yang belum daftar, ayo buruan daftar karena waktunya tinggal 3 hari lagi, 3,5 hari lagi karena akan ditutup di tanggal 10 nanti, 10 Juni nanti ya. Nah, aku juga mau kasih info nih ya untuk teman-teman yang memang belum suitable kriterianya buat join Kampus Merdeka, nanti bisa dapat benefitnya juga gitu dari program Kampus Merdeka yang kita adakan gitu. Nah, ini aku kelihatan share screen-nya? Kelihatan kok, Oke. kelihatan Kak. Oke, jadi aku akan menjelaskan dulu ya secara singkat ya untuk teman-teman yang memang masih belum tahu nih Kampus Merdeka itu apa. Kampus Merdeka adalah program unggulan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, gitu ya. Nah, program Kampus Merdeka itu ada banyak banget gitu. Ada kampus mengajar, ada magang, ada studi independen, ada pertukaran mahasiswa, dan lain-lain gitu. Teman-teman kalau misalnya visit ke websitenya Kampus Merdeka, banyak banget informasinya. Nah, aku mau infoin program yang available di Accelerates itu apa aja sih gitu kan. Nggak apa aja sih, sebenarnya ada studi independen gitu, tapi programnya masih banyak lagi gitu. Teman-teman bisa join sesuai dengan minat teman-teman gitu. Studi independen ya. Nah, di Accelerates itu ada program apa aja sih Kak studi independennya gitu kan. Kita di batch 7 ini buka 10 program yang dimana meliputi application development, artificial intelligence, cyber security, data processing, dan digital kreatif. Ya, untuk detailnya apa aja 10 programnya gitu kan. Nah, untuk teman-teman yang berminat di data processing itu ada 3 option gitu ya. Ada data science, ada data engineer, ada data analyst, and business intelligence. Nah, untuk teman-teman yang berminatnya atau lebih sukanya itu mengcombine ide kreatif dengan teknologi, teman-teman bisa join ke program web development and UI UX design and game design and development gitu. Nah, terus untuk teman-teman yang berminat ya ke dunia cyber tapi mau mengamankan dunia cyber, itu teman-teman bisa join ke program cyber security. Nah, ada juga nih yang lagi happening banget sekarang, lagi booming banget, ada artificial intelligence. Kita ada 2, ada artificial intelligence for business dan juga pendidikan AI gitu. Nah, kemarin kita udah ngadain webinar front end. Nah, terus untuk teman-teman yang ternyata berminat banget untuk join front end, kita ada juga nih. Nah, terus untuk teman-teman yang setelah webinar ini pengen terjun ke dunia back end, untuk nanti mengembangkan karirnya di sana, teman-teman bisa join ke program back end kita. Gitu. Nah, kriteria pesertanya itu apa aja? Yang pastinya adalah mahasiswa aktif di perguruan tinggi ya. Nah, pastikan perguruan tingginya itu di bawah Kemendikbud gitu. Nah, untuk jurusannya kita terbuka banget untuk teman-teman dari non-IT dan juga IT. IT dan non-IT. Jadi, teman-teman yang sekarang itu program studinya non-IT nggak usah khawatir karena kita akan ajarin teman-teman dari nol. Ya, jadi nggak perlu khawatir, aku nggak punya basicnya, aku nggak punya pengetahuan mengenai IT. Tenang aja, kita akan ajarin teman-teman. Ya, nah untuk jenjangnya kita masih mengikuti ketentuan dari Kampus Merdeka ya, yaitu D2, D3, D4, dan S1. Nah, ada juga nih minimal semesternya. Teman-teman yang dari D2, D3, D4 bisa join setelah semester 2 ya, atau minimal semester 2 gitu. Nah, untuk teman-teman yang sekarang ada di jenjang S1 bisa join pas di semester 5. Atau teman-teman yang sekarang ini lagi ngejalanin semester 4 dan bulan Agustus nanti dan di bulan Agustus nanti itu teman-teman udah semester 5, itu bisa langsung daftar aja gitu, nggak perlu pikir-pikir lagi gitu ya. Nah,
di sini ada kriteria soft skill. Kalau teman-teman baca ada 5 poin nih ya, ada analytical thinking, problem solving, dan lain-lainnya. Teman-teman yang ngerasa masih belum punya salah satu dari kriteria soft skill ini, nggak perlu khawatir karena akan kita ajarin juga soft skillnya. Selain teman-teman dapat ilmu teknis, ilmu hard skill, teman-teman akan kita ajarkan soft skillnya juga. Nah, yang akan teman-teman jalani di program studi independen kita itu apa aja sih gitu kan? Atau yang akan teman-teman dapatkan gitu kan? Nah, yang pertama itu ada industri demo day yang dimana pastinya teman-teman itu akan melewati proses pelatihan, eh, pendalaman materi, praktek-praktek gitu kan. Nah, nanti di akhir program teman-teman akan mengerjakan sebuah final project yang dimana final project-nya itu bisa menjadi portofolio teman-teman gitu. Nah, yang kedua ada career preparation yang dimana di sini teman-teman kita ajarin gitu soft skill-nya tadi ya. Ada tadi apa tuh critical thinking, problem solving dan segala macam. Nah, di sini juga kita akan ngajarin teman-teman cara membuat CV, cara interview, bikin portofolio, dan juga cara komunikasinya. Gitu. Nah, di sini juga kita akan ngajarin teman-teman bagaimana mengemas final project itu menjadi sebuah portofolio. Gitu. Nah, setelah teman-teman prepare nih ya untuk karir nanti untuk terjun di dunia kerja, teman-teman akan mendapatkan kesempatan juga nih untuk mendapatkan peluang kerja di perusahaan lokal maupun mancanegara. Perusahaan lokalnya itu bisa jadi partner-partner seller rates atau seller rates. Nah, untuk mancanegaranya itu bisa TRAI, yaitu TRAI adalah perusahaan teknologi yang memang fokusnya itu di artificial intelligence yang base-nya itu di Singapura, gitu ya. Nah, ini kurang lebih gambarannya kalau misalnya teman-teman join ke program studi independen kita. Nah, programnya itu dilaksanakan secara online, jadi teman-teman bisa ikut kelasnya di mana aja, kapan aja gitu ya. Nggak kapan aja sih, maksudnya di mana aja. Ya. Nah, yang foto kedua ini graduation ya. Nanti teman-teman kalau misalnya udah selesai gitu menyelesaikan final project-nya, teman-teman akan kita rayakan kelulusannya. Gitu. Di tahap ini juga teman-teman udah mendapatkan sertifikat kampus merdekanya ya, yang nantinya bisa dikonversi menjadi 20 SKS. Gitu. Nah, untuk teman-teman yang kepo pengen tahu lagi nih lebih detail aktivitas teman-teman yang udah pernah ngikutin program kita, bisa langsung visit aja Instagram kita, lihat di highlightnya MSIB batch 6, MSIB batch 3 dan 4, MSIB batch 7, teman-teman bisa langsung klik aja. Yang pastinya MSIB batch 7 lagi ongoing, lagi on proses ya. Jadi masih belum mulai juga. Jadi kalau misalnya teman-teman lolos, teman-teman bisa masuk ke Instagram kita juga. Nah, ini salah satu success story dari alumni kampus merdeka kita. Ada namanya Mas Barul Zakaria. Waktu itu Mas Barul ini ikut di batch 4 ya, kampus merekanya. Dan karena Mas Barul itu final project-nya itu bagus ya, mendapatkan nilai yang bagus, Mas Barul ini mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan sertifikasi Tableau Desktop Specialist gitu. Yang dimana ini sertifikasinya dibiayain sama Salaret jadi gratis. Ya. Nah, yang kedua ada Mbak Alia Nur Fitri. Waktu itu Mbak Alia ini join di kampus Merdeka batch 3. Nah, sekarang sukses menjadi data engineer di salah satu partner kita, yaitu Astra International. Gitu. Nah, untuk teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut mengenai kampus Merdeka batch 7 ini atau masih belum keluar ya pertanyaan-pertanyaannya, bisa langsung tanyain aja di WhatsApp community kita, scan aja barcode-nya, dan juga teman-teman bisa visit-visit nih Instagram kita yang tadi aku jelasin. Sama kita ada website juga, kalau misalnya teman-teman pengen tahu detailnya, bisa visit juga salaratschool.com.
Nah, ini waktunya tinggal 3,5 hari lagi karena tanggal 10 itu udah ditutup. Jadi diharapkan teman-teman bisa daftar, bisa join kita. Kita nanti ketemu bareng-bareng gitu ya. Nah, ini jangan lupa di screenshot juga biar linknya nggak kehilangan. Nanti kalau misalnya teman-teman akses link ini, nanti kurang lebih tampilannya kayak gini nih, ya, yang seperti di gambar di sebelah kiri. Nanti teman-teman pilih aja programnya sesuai dengan minat teman-teman, lalu klik daftar. Nanti setelah klik daftar, teman-teman lengkapi aja administratif yang diperlukan di platform ini. Gitu. Nah, ini untuk teman-teman yang join ke community, udah ada kan pastinya teman-teman yang join webinar ini pasti udah pada join community kita. Jadi teman-teman bisa mendapatkan benefit juga nih. Salah satunya diutamakan gitu ya untuk teman-teman yang masih suitable dengan kriteria yang aku sebutkan tadi itu bisa diutamakan mendapatkan offering gitu di studi independen di batch 7 kita gitu. Nah, selain itu pastinya teman-teman dapat apa nih video materials nih kayak kayak apa nih webinar ini nanti teman-teman dapat rekamannya gitu kan, terus dapat sertifikat juga. Nah, terus teman-teman bisa mendapatkan kesempatan untuk join ke event-event Accelerate School ke depannya gitu ya. Jadi stay tune terus di WhatsApp community kita, ramein community kita ya. Nah, ini yang ditunggu-tunggu ya, referral. Nah, untuk teman-teman nih yang masih belum memenuhi kriteria untuk join ke kampus Merdeka kita, bisa ajak temennya, ayangnya, saudaranya, adiknya, kakaknya yang bisa memenuhi kriteria tadi nih, yang aku sebutin di awal. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman emang punya temen ya yang bisa join gitu kan, terus kamu ngajak teman kamu ini untuk daftar gitu ke kampus Merdeka, terus kamu ngisi form ini. Nah, terus ternyata temennya lolos nih, mendapat offering, terus menjadi mahasiswa aktif di Salerets. Teman-teman itu bisa mendapatkan voucher belanja sebesar Rp50.000 gitu ya. Nah, ini berlaku kelipatan. Jadi kalau misalnya teman-teman merekomendasikan 5 orang gitu kan, nah teman-teman hitung aja 5 kali 50.000 berapa? 250.000 ya. Jadi teman-teman bisa mendapatkan voucher belanja sebesar yang teman-teman submit gitu. Yang pastinya yang disubmit itu harus menjadi mahasiswa aktif ya nantinya. Jadi di save nih, disimpan ya biar nggak kehilangan karena teman-teman bisa dapat benefitnya juga nih dari program Kampus Merdeka kita. Untuk teman-teman yang non mahasiswa juga bisa, siapa aja bisa ya isi form ini. Oke, paling itu aja dari aku. Aku balikan lagi ke Kak Salsa. Oke, terima kasih banyak Kak Salsa. Pemaparan materi sosialisasinya nih ya Kak. Kita kayaknya udah ada juga beberapa pertanyaan di kolom chat nih. Mungkin teman-teman sebelum aku bacakan kolom chat Zoom, teman-teman ada yang mau bertanya secara langsung nggak? Boleh raise hand terlebih dahulu dan open mic nih teman-teman. Ada nggak teman-teman yang mau bertanya secara langsung? Oke, mungkin pada malu-malu ya, teman-teman sekalian. Oke, di sini aku mulai bacain komentar dari chat Zoom aja ya. Pertanyaan yang pertama nih, teman-teman. Dari Lebah Ganteng. Mau nanya Mas, apakah Nest.js udah banyak jobnya di Indo? Soalnya saya abis belajar Express.js pengen terjun ke Nest.js. Mungkin Mas Renaldi bisa bantu jawab, Mas. Oke, terima kasih pertanyaannya dari Lebah Ganteng ya. Terima kasih. Eh, Kamu ganteng banget lah pokoknya lah Lebah Ganteng. eh Nest.js sudah banyak jobnya atau belum gitu. Sebenarnya semua bahasa pemrograman sih ada tiap perusahaan mempunyai kebutuhan masing-masing lah gitu. Eh yang dimana dari saya juga nggak bisa bilang banyak, yang pasti nggak sedikit pasti ya
yang membutuhkan bahasa pemrograman itu ya, menggunakan Nest.js lah gitu. Nah, mungkin aku mau sedikit ngasih tips aja. Sebenarnya masih banyak lagi yang bisa dipelajarin kan. Lebah Ganteng ini udah belajar Express.js ya, berarti udah bisa udah kenal yang namanya Node.js ya, udah pasti udah kenal sama Node.js, npm, Node Package Manager, gitu. Itu pasti udah kenal lah gitu. Nah, saran saya mungkin bisa dipelajarin lagi lebih dalam lagi Nest.js, atau mungkin di tengah jalan nemu nih, oh ada lagi nih frameworknya gitu. Salah satunya saya sempat pakai yang namanya Next.js, bukan Nest ya, Next.js. Uh, yang pasti sih kurang lebih cara kerjanya sama karena masih sama-sama JavaScript ya. Jadi kurang lebih sama lah sintaksnya gitu. Cuman terkait job itu sendiri yang pasti ada lah, pasti ada, nggak mungkin nggak ada gitu. Karena untuk sekelas bahasa C aja itu masih ada gitu. Terutama C# ya itu banyak banget gitu. Jadi nggak usah berkecil hati kalau ketika kita belajar sebuah bahasa pemrograman atau frameworknya lah gitu. Jadi nggak usah takut kehilangan opportunity untuk bekerja lah. Yang penting tetap semangat. Jangan lupa Lebah Ganteng ikut Kampus Merdeka ya. Oke, kurang lebih itu jawabannya. Oke, Lebah Ganteng udah ini belum udah terjawab belum nih dari pertanyaan tersebut nih, Lebah Ganteng. Oke, mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya ya, Mas. Dari Yoga Aditya. Kak, kalau kita pertama kali belajar backend pasti akan ada kendala. Nah, web ada kendala entah itu web atau referensi yang bisa membantu atau menunjang kita belajar sebagai seorang backend itu apa ya, Kak? Oke, Rekomendasinya nih, baik. Mas. Oke, sebenarnya kalau eh, dalam sebuah bahasa pemrograman itu sudah pasti ada dokumentasinya, gitu. Jadi yang pertama, hal yang pertama kita lakukan, kita lihat dokumentasinya dulu, gitu. Dokumentasi, misalkan kita ambil contoh, misalkan yoga ini belum, misalkan nggak tahu caranya menentukan sebuah data type gitu. Nah, yang pertama itu cari dokumentasinya gitu. Misalkan bahasa pemrogramannya, misalkan kita ambil contoh apa ya? Kita misalkan ambil contoh Golang deh, misalkan Golang, gitu. Nah, itu kan Golang itu adalah salah satu bahasa pemrograman yang sangat strict data type ya. Jadi data type-nya itu nggak bisa asal-asalan. Nah, itu bisa dilihat tuh di dokumentasi web Golang itu sendiri. Jadi kalau misalkan teman-teman misalkan teman-teman kebingungan dalam sebuah bahasa pemrograman tertentu gitu. Nah, teman-teman langsung ke halaman website dokumentasinya gitu. Itu ada, terus teman-teman cari kebutuhannya apa di situ. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, teman-teman bisa buka yang namanya Web3 School. Mungkin ada beberapa yang udah pernah dengar ya, Web3 School gitu. Jadi di Web3 School itu sendiri ada beberapa bahasa pemrograman lah gitu. Di situ ada JavaScript, ada PHP juga kalau nggak salah di situ ya. Ada Java, seingat saya. Terus ada di situ juga ada SQL ya, ada database juga di situ. Ada Postgre, ada MySQL. Nah, di situ udah lumayan lengkap lah gitu. Jadi dan easy to understand lah. Nah, kalau untuk W3 School itu sangat cocok untuk yang baru belajar gitu. Karena bahasanya nggak terlalu rumit dan mudah dipahami gitu. Lalu yang ketiga, misalkan udah nemu udah melakukan dua cara itu sendiri gitu. Nah, nanti teman-teman bisa yang harus bisa mengasah skill googlingnya gitu. Itu yang paling penting sebagai backend. Mengasah skill googling, cari keyword yang paling tepat. Itu biasanya langsung muncul webnya itu namanya Stack Overflow, gitu. Nah, di situ bisa dibilang sebuah forum programmer ya. Jadi di situ ada, misalkan ada sebuah user ngelempar pertanyaan, misalkan saya lagi ada masalah ini, bahasa pemrogramannya ini, skripnya ini salah di mana ya? Itu nanti banyak orang-orang jawab di situ gitu. Nah, nanti teman-teman lihat di situ aja tuh, baca-baca aja komennya. Biasanya itu udah sangat cukup membantu gitu ya. Dari ketiga solusi itulah gitu. Tapi yang pasti, yang paling utama sebagai backend developer, kalau misalkan kesulitan di awal, lihat line errornya di mana. Itu udah tips dasar sebagai programmer. Lihat line errornya di mana, lalu baca nama errornya apa gitu. Paling gampang lihat
eh, pesan errornya apa, copy dah di Google gitu. Ntar nanti muncul tuh. Yang pasti muncul tuh Stack Overflow lah kebanyakan. Tapi kalau emang pengen belajar lebih lagi, bisa ke tiga cara tadi. Misalkan ke dokumentasi dari bahasa pemrograman itu sendiri, ke Waitress School, atau ke ada juga namanya Geeks for Geeks lah, gitu. Nah, yang terakhir baru Stack Overflow. Kurang lebih itu jawabannya Yoga. Semoga menjawab ya jawabannya. Terima kasih udah bertanya Yoga. Oke, ada pertanyaan lagi nih Mas, dari Ahmad Faisal. Bisa dijelasin lebih detail mengenai arsitektur MVC Golang, soalnya saya masih belajar nih. Oke, baik. Kalau untuk MVC itu sendiri, balik lagi ya, beberapa framework itu menggunakan model view controller. Sebenarnya yang tadi sudah sempat saya jelaskan ya, tiap MVC itu punya role masing-masing lah gitu. Model itu fungsinya itu dia di bahasa pemrograman tertentu dia fungsinya bisa beda, tapi nggak beda jauh gitu. Masih berhubungan dengan sebuah kolom di database gitu. Jadi kita bisa mendeklarasi kolom-kolom di database itu di model, gitu. Lalu dengan model itu sendiri di bahasa pemrograman yang lain itu bisa melakukan migrasi ke database gitu. Jadi kita bisa membuat table di database itu dari si model itu sendiri gitu. Tapi fungsi utamanya yaitu untuk mapping kolom-kolom yang di database itu apa aja gitu. Nah, untuk view itu sendiri, view ya, kita ambil dari katanya view-nya aja itu udah, berarti kita bisa melihat sesuatu gitu kan. View-nya itu bisa dibilang layout dari sebuah website lah gitu, front end-nya ibaratnya gitu. Karena kan nggak semua project aplikasi itu kan ada front end, ada back end ya. Maksudnya secara terpisah gitu. Eh, ada yang emang satu aplikasi back end sama front end-nya jadi satu gitu. Nah, view itu berfungsi untuk menampilkan sebuah tampilan yang akan ditampilkan di website-nya itu sendiri gitu. Layout-nya lah gitu, UI-nya, user interface-nya gitu. Nah, si controller ini fungsinya untuk mengatur logic dari sebuah proses lah gitu. Misalkan eh, Mas Ahmad Faisal ya, misalkan Mas Ahmad Faisal bikin fitur register gitu. Nah, si controller ini yang mengatur proses logiknya. Nah, itu fungsi si controller itu. Jadi eh, kenapa nggak pasti ada pertanyaan kenapa nggak disatuin aja sih Kak? Ya bisa aja sih disatuin. Cuman kan eh, kamu mau baca skrip sampai ratusan ke bawah atau sampai ribuan ke bawah kan nggak mau, jadi susah gitu, makanya dipisah-pisah gitu. Secara fungsi dipisah-pisah supaya mempermudah kita gitu. Itulah kenapa adanya framework, supaya pengembangan yang kita lakukan bisa lebih mudah. Kurang lebih seperti itu. Semoga menjawab. Terima kasih sudah bertanya. Oke, udah dijawab nih belum Mas Ahmad nih mengenai arsitektur MVC Golangnya. Oke, kita next question dari Alvin Givari. Bisa ceritain nggak Mas secara singkat aja Mas dari pengalaman mengenai arsitektur umum dan aplikasi backend yang pernah Mas kembangkan sendiri? Dan saat pengembangannya bagaimana Mas dalam cara menangani logging dan monitoring? Terima kasih banyak. Oke Mas, boleh bantu jawab. Oke, baik. Ini terkait logging dan monitoring berarti terkait misalkan ada error gitu ya. Sebenarnya ada beberapa bahasa pemrograman yang emang udah ada loggingnya ya gitu. Jadi kita bisa lihat gini, ini error server kah atau error database kah atau error dari kitanya gitu. Nah itu biasanya saya melakukan logging itu ada beberapa lah, kita bisa pakai ada yang namanya library Redis itu untuk buat menyimpan lognya gitu untuk sementara gitu. Nah di project sebelumnya itu saya menggunakan bahasa pemrograman Golang yang di mana eh, di situ kebetulan saya loggingnya itu langsung di cloud. Jadi itu saya pakai cloud itu kalau nggak salah itu eh, Alibaba. Nah, jadi saya ngeliat lognya tuh di situ gitu. Kalau misalkan ada error di server development gitu. Nah, itu saya langsung ngeliatnya di situ gitu. Ini errornya di line berapa gitu. Kalau emang line-nya nggak ketemu ini saya baca error message-nya tuh apa. Kemungkinan kemungkinan errornya itu di mana gitu. Nah, lalu saya melakukan tracing dan alhamdulillah bisa selesai dengan ada bantuannya monitoring logging itu sendiri gitu. Jadi untuk terkait arsitekturnya itu
Kebetulan saya sudah menangani dua arsitektur. Yang pertama arsitektur backend menggunakan monolith yang tadi sempat saya jelaskan, yaitu di dalam satu aplikasi udah ada backend sama front endnya gitu. Nah, ada lagi nih yang namanya bisa dibilang microservice lah gitu, di mana backend sama front endnya dipisah gitu. Jadi backend yang saya bikin bisa berkomunikasi dengan front end atau bahkan bisa berkomunikasi dengan backend yang lain gitu. Nah, kurang lebih seperti itu pengalaman yang pernah saya hadapi gitu. Tantangannya juga banyak dan yang penting jangan panik dan rileks kalau menyelesaikan sebuah masalah atau sebuah tantangan-tantangan yang nanti teman-teman temuin lah gitu. Yang penting rileks, nggak usah panik gitu. Kurang lebih itu sih cara menanganinya gitu dan arsitektur yang sudah sempat saya kerjakan. Terima kasih Mas Mas Alvin, Muhammad Mas. Alvin ya. Ya. Oke, Mas Alvin sudah terjawab belum nih, Mas, pertanyaannya? Oke, Mas. Satu pertanyaan lagi mungkin ya. Oke, Ada boleh. pertanyaan dari Makan Ultimate ini. Oke. Ini Kira-kira bahasa program yang dibutuhin sekarang apa ya, Mas? Dan untuk pemula rekomendasi bahasa programnya itu apa? oke, baik. Kita mulai dari sebagai pemula kita harus belajar bahasa pemrograman apa dulu ya berarti ya. Kita mulai dari situ dulu. Yang pertama saya mau sampaikan, semua bahasa pemrograman itu bisa dibilang sama, tingkat tingkat kesulitannya itu bisa dibilang nggak jauh beda lah gitu. Jadi eh, teman-teman bisa ambil bahasa pemrograman randomly lah, mau misalkan terbesit di otak, wah mau JavaScript ya udah langsung JavaScript dipelajarin gitu. Kenapa? Karena sebenarnya yang membedakan itu adalah sintaksnya aja gitu. Sintaks dan pluginnya udah pasti, built-in functions itu udah pasti. Itu yang membedakan gitu. Karena kan beda bahasa udah secara bahasa udah pasti beda gitu. Kalau di bahasa pemrograman kita menyebutnya itu sintaks gitu. Secara sintaksnya itu udah pasti beda gitu. Nah, tapi yang penting teman-teman tekun aja belajar bahasa pemrograman apapun gitu. Cuman kalau emang harus ditanya, saya bingung nih mau belajar mana, udah bingung nih, saya nggak tahu harus milih yang mana. Saran saya bisa belajar dari PHP dulu eh, dan juga JavaScript-nya gitu. PHP dan JavaScript ini bisa bisa belajar secara paralel lah gitu, pelan-pelan aja. Nggak usah terlalu terburu-buru. Yang penting nggak, yang penting itu bukan cepatnya kita ngelihat materi gitu. Tapi yang paling penting itu cepatnya kita menangkap sebuah materi gitu. Kalau dilihat doang tapi nggak ngerti kan percuma juga ya gitu. Yang penting kita pelan-pelan. Yang penting nangkep dari sebuah case itu. Oh ini kayak gini. Oh penyelesaiannya seperti ini. Nyari solusinya tuh di mana ya? Oh di sini gitu. Yang penting itu. Gitu. Saran saya sih kalau nggak PHP ya JavaScript. Karena JavaScript tuh bisa jalan di browser juga kan. Itu ada engine browser bisa menjalankan script JavaScript gitu. Nah, bahasa yang paling dibutuhin sekarang kira-kira apa, Mas? Bahasa yang paling dibutuhin ya, ini pertanyaan agak tricky sih sebenarnya. Karena semua bahasa itu sangat dibutuhkan ya. Karena balik lagi tuh ke omongan saya sebelumnya. Karena setiap proses bisnis memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing dan memiliki kecocokan di bahasa-bahasa tertentu gitu. Misalkan scale aplikasi ini nggak terlalu gede nih. Eh, Cuman aplikasi simple lah. Bisa menggunakan PHP dengan framework Laravel atau mau menggunakan JavaScript tadi dengan Express atau mau yang komplit aja pakai Next.js atau pakai Next.js bisa kayak gitu. Eh, Kalau misalkan dibutuhin, kalau yang saya tahu itu ada beberapa bahasa pemrograman yang pasti PHP, Golang, JavaScript, Java dan C Sharp ya. Itu udah banyak gitu. Dan Python juga Python untuk data apa namanya? Data engineer atau misalkan mau buat AI atau mau buat machine learning itu pasti pakai Python itu udah kebanyakan pasti masih pakai Python. Tapi nggak menutup kemungkinan buat pakai Java juga bisa gitu. Tapi setahu saya Python itu lebih banyak digunakan untuk kayak machine learning, AI kurang lebih seperti itu. Ya, berarti yang harus benar-benar awal kita sebagai pemula adalah PHP sama JavaScript ya, Mas ya, yang harus Iya, dikuasai. betul.
Oke, oh mungkin satu pertanyaan lagi nih Mas. Ada dari Lebah Ganteng lagi nih Boleh. Mas. Oh, lebah ganteng ya. Iya, Lebah Ganteng lagi nanya nih. Kalau kita mau pakai arsitektur MVC untuk proyekan back end, nah view di sini apakah masih dipakai kalau proyekannya pure BE? Saya agak bingung Oh, view-nya diisi apa. Untuk saat ini saya view-nya isi road saja. Mungkin bisa dibantu Mas. oke. Yang pertama ya, sebenarnya tergantung nih proyekan back end. Sebenarnya dari saya sebenarnya agak kurang paham maksudnya proyekan back end ini apa gitu, maksudnya gitu. Tapi yang saya tangkap mungkin Mas Lebah Ganteng ini bikin fitur back end lah gitu, bikin fitur back end gitu. Nah kalau emang dari Masnya mau back endnya aja gitu secara sistem mau mau pakai API aja gitu buat ngecek fiturnya udah berjalan apa belum, nah itu nggak masalah gitu. Cuman permasalahannya ketika mau data yang di database atau proses logiknya mau ditampilin juga nih di UI-nya gini, di user interface-nya nih. Nah, itu membutuhkan view gitu. Nah, untuk di sini kan view-nya saya isikan route aja. Ini sebenarnya agak kurang tepat ya karena route dan view itu adalah dua dua apa ya bisa dibilang dua konsep yang berbeda lah gitu. Yang view itu buat user interface, route itu buat jalurnya gitu, sesuai dengan namanya root jalurnya gitu. Kalau misalkan front end dari klien nih, misalkan dari kita sebagai user di front end, di user interface-nya mau kita ambil contoh register gitu. Nah, itu di back end itu sudah ada rootnya itu. Udah ada udah ada udah ada rootnya yang pasti di front end itu udah pasti mengarahkan ke root si register, nggak mungkin di front end mengarahkan ke root input belanjaan, itu nggak mungkin gitu. Itu udah salah, proses bisnisnya itu udah salah gitu. Nah, jadi kurang lebih kalau emang view-nya ini bingung ya gimana cara mungkin ini masih bingung pakai view-nya itu gimana ya gitu. Mungkin Mas bisa lihat template-template UI ada banyak gitu. Pakai template yang nggak usah ribet-ribet, nggak usah pakai framework React atau apapun itu nggak usah. Pakai Bootstrap aja. Pakai Bootstrap itu udah banyak banget template supaya bisa ada user interface-nya lah gitu. Pakai HTML juga aja nggak apa-apa, atau mau bikin di React langsungnya di front end-nya juga lebih bagus gitu, udah bisa menemukan tantangan baru kan, kalau kayak gitu lebih bagus gitu. Nah, atau misalkan di satu project yang sama gitu, nah itu bisa pakai Bootstrap aja sih. Kalau saran saya sih seperti itu. Semoga bisa menjawab lah, dan masalah arsitektur LVC yang BE ini bisa cepat terselesaikan. Oke, Mas Lebah Ganteng tuh. Iya, Mas Lebah Ganteng udah jelas belum nih penjelasan dari Mas Renaldi. Oke, Oh. kita lanjut ke pertanyaan terkait Kampus Merdeka nih kali ya ke Kak Salsa. Kak Salsa di sini ada yang nanya nih Kak. Jat, jam penutupan pendaftaran tanggal 10 Juni itu jam berapa ya Kak? Soalnya surat rekomendasi dari kampus belum ke ACC dan akan di ACC pada tanggal 10. Mungkin Kak Salsa bisa jelasin nih Kak. Oke. Eh, untuk jamnya, jamnya itu di tengah malam gitu. Jadi sebelum pergantian tanggal 11 tuh, jam 23.59 WIB. Itu pendaftaran udah ditutup gitu. Jadi batasnya jam segitu ya. Nah, untuk mengenai verifikasi, sejujurnya sih aku masih belum tahu ya infonya ya. Maksudnya misalnya teman-teman sebelum tanggal 10 itu ternyata belum diverifikasi gitu sama kampusnya. Terus udah ditutup gitu. Itu bakal berpengaruh atau bermasalah atau enggak gitu. Tapi eh, coba dikonfirm lagi ya ke pihak kampusnya. Coba Bu bisa nggak tanggal 10 sebelum tanggal 10 atau sebelum tengah malam jam 10 eh tengah malam tanggal 10 itu udah diverifikasi gitu administratifnya gitu ya. Karena setahu aku kalau misalnya teman-teman sebelum atau sesudah tanggal 10 itu ternyata masih belum diverifikasi, itu masih bisa diproses sama sama pihak kampus sampai tanggal 12 Juni gitu. Tapi jangan diundur-undur juga teman-teman, konfirmasi ke kampusnya paralel aja sih. Jadi
dipastiin ke kampus, jangan sampai lewat tanggal segini ya, Bapak atau Ibu, seperti itu. Sambil di follow up aja kampusnya, gitu. Oke. Harus sering-sering follow up ya, teman-teman. Kuncinya itu sih. Biar Betul. bisa cepet daftar di Stande Independen, terutama di Celerats nih. Oke, mungkin syarat semesternya berapa? Mungkin aku akan bantu jawab. Untuk persyaratan semester, kita untuk jenjang untuk pendaftaran di studi independen kita, jenjang D2, D3, dan D4 itu minimal di semester 2. Kemudian untuk jenjang S1 minimal di semester 5. Betul ya Kak Salsa ya? Betul, semester 5. Jadi untuk teman-teman yang especially di S1 ya, sekarang di jenjang S1. Terus nih di bulan Juni nih ya, di bulan Juni masih semester 4 itu bisa join karena nanti di bulan Agustus kan udah semester 5 gitu. Jadi diproses aja. Oke, seperti itu penjelasannya kan teman-teman sekalian. Oke, ada pertanyaan juga nih Kak dari Kak Lukman Hakim. Lukmanul Hakim. Kak, kuotanya sampai berapa ya kira-kira? Bisa jawab Kak? Ini sebenarnya agak sensitif ya atau agak confidential, tapi aku nggak bisa nyebutin kuotanya berapa. Tapi yang bisa aku pastikan adalah eh, benar ada kuota dan itu memang terbatas. Jadi untuk teman-teman diharapkan mendaftar ya. Gitu, paling itu yang bisa aku infokan. Tapi bukan terbatas yang terbatas banget gitu. Jadi ya teman-teman ayo daftar supaya bisa masuk, bisa join bareng kita gitu. Bisa salah satu bisa salah satu dari kuota tersebut ya, Kak. Betul. Oke, di sini ada yang nanya syarat daftarnya apa aja nih Kak? Kalau bukan mahasiswa gimana? Mungkin aku bisa bantu jawab sedikit. Kalau bukan mahasiswa mungkin belum bisa daftar ya, emang nggak bisa daftar karena untuk program studi independen sendiri ini dari Kampus Merdeka itu persyaratannya adalah harus mahasiswa aktif. Ya Kak Salsa ya? Iya, betul. Harus mahasiswa aktif. eh dan tapi gini Kak, ada satu tips nih untuk Mm-mm. teman-teman yang masih belum bisa join ke kampus mereka atau Boleh udah tuh, bukan boleh. mahasiswa lagi. Mm-mm. Teman-teman, ini ajak teman-temannya yang bisa daftar ke kampus mereka kita, terus teman-teman isi referral. Terus dapat voucher belanja sebesar 50.000 Oh rupiah. iya, kita punya Gitu. program referral ya Kak, bener. Saling menguntungkan ya Kak ya. Gitu, jadi teman-teman, maksudnya teman-teman yang belum bisa daftar ke kampus Merdeka Celereds, Dunia Independen Celereds, itu bisa dapat voucher belanja sebesar 50.000 rupiah. Jadi ajak aja temennya, ayangnya, adiknya, kakaknya, saudaranya, siapa aja, ajak aja. Ajak sebanyak-banyaknya ya Kak. Betul. Oke, di sini ada pertanyaan dari Ainun Nafiah. Mau tanya Kak, kalau di Mitra Sellers ini materi back end dan front end mempelajari materi bahasa pemrograman apa ya Kak? Oke, ini aku akan share screen lagi ya materi untuk detailnya apa yang akan teman-teman dapatkan gitu kalau join ke program front end dan back end. Nah, ini bisa ditelaah dan dibaca sama teman-teman ya kalau misalnya teman-teman join ke back end. Program backend itu pakai bahasa programmingnya itu Golang atau PHP. Betul nggak, Mas Rinaldi? Betul ya? Benar. Oke, untuk yang front end itu pakai JavaScript. Itu. Jadi seperti itu ya. Untuk ini teman-teman bisa screenshot aja biar nggak lupa gitu ya apa yang akan dipelajarin di program front end atau back end nanti. Nah, untuk lebih detailnya teman-teman bisa visit nih ke page kita di platform kampus mereka, itu detail banget kita ngejelasin silabusnya. Jadi sampai kayak apa nih, misalnya PHP, misalnya nih di backend PHP, Golang, programming language gitu kan, itu kita jabarin ada apa aja, jamnya berapa aja, terus capaian pembelajarannya apa aja, itu teman-teman bisa langsung visit aja ke page Cellreds di platform Kampus Merdeka. Itu ya pakai link yang ini nih, Bentar ya, pakai link pakai link yang ini.
sorry, salah. Pakai link ini ya. Screenshot aja nih teman-teman ya. Iya, screenshot. Terus nanti muncul nih page kayak gini, gitu kan. Nih misalnya anggap aja ini back end gitu kan. Nah, nanti teman-teman langsung ke rincian kegiatan. Nanti teman-teman kalau misalnya mau lihat detailnya tinggal dieksplor aja gitu, lihat drop down-nya segala macam. Seperti itu. Seperti itu teman-teman penjelasannya ya. Oke, mungkin ada satu pertanyaan lagi nih Kak. Ntar final project-nya berkelompok atau individu ya Kak? Di front end atau di back end? Mungkin bisa dijawab Kak. Untuk final project kita nih. Oke, ini mengenai final project ya. Ini bisa jadi individu dan kelompok. Jadi teman-teman prepare aja gitu untuk mengerjakan final project-nya. Yang pasti sih kalau misalnya individual pun teman-teman nggak perlu khawatir ya. Maksudnya bakal dibantuin juga sama mentornya gitu. Kalau misalnya memang kelompok nanti akan diinfokan gitu pas pas lagi onboarding gitu. Kalau misalnya teman mau tahu pastinya, yang pasti sih teman-teman join ke program kita gitu. Pokoknya harus buru-buruan join ya Kak ya untuk daftar di program kita. Karena sekitar berapa 3 hari lagi ya Kak kita tutup ya tanggal 10 ya Kak. Betul, tinggal tiga Tiga. setengah hari lagi. Makanya teman-teman yang belum daftar di Kampus Merdeka, terutama khusus program Study Independent Accelerates, bisa langsung daftar nih. Malam ini mungkin setelah penjelasan dari Kak Salsa bisa langsung daftar nih ya Kak. Mm-mm. Paling paling mau nambahin lagi nih yang Boleh, kelompok-kelompok boleh. ini. Untuk sejauh ini eh, program yang program studi independen itu final project-nya itu dilaksanakan secara berkelompok ya. Jadi ada kemungkinan nanti di batch 7 final project-nya berkelompok juga gitu. Oke Kak, kalau kayak gitu mungkin sesi tanya jawabnya udah selesai nih. Tapi jangan langsung leave dulu nih semua. Tadi kan aku di awal juga udah bilang aku mau bagi-bagi rezeki lagi nih ke kalian. Nah, jika apa ya? Jadi mungkin kita main kuis lagi nih teman-teman sekalian. Kuisnya bisa apa namanya? Langsung di share oleh kakak admin di kolom chat Zoom. Nanti teman-teman langsung bisa akses ya. Kuis tersebut langsung jawab sebaik mungkin, setepat mungkin karena akan ada hadiah uang tunai sebesar 50.000. Ini buat kalian pasti sangat-sangat amat lumayan banget buat kita ngopi-ngopi bareng ya kan, chill bareng gak tuh? Tuh, link kuisnya udah di-share oleh kakak admin. Jadi kalian bisa langsung isi kuisnya guys, oke? Mungkin sembari kalian isi kuisnya, aku juga mau nyampein kembali lagi sih tadi terkait program MSIB nih. Jika kalian ingin mengetahui info lebih lanjut, baik dari event webinar atau pendaftaran MSIB, terutama Study Independent di Accelerates, bisa banget kalian join ke grup komunitas kita yang tadi udah di-share screen sama Kak Salsa tuh kalian bisa screenshot dan juga tadi Kakak admin juga sempat ngirim di kolom chat Zoom ya. Atau mungkin kalian bisa follow Instagram dari Celebrate karena di sana akan banyak banget informasi menarik dan juga informatif ya teman-teman sekalian. Oke, dan aku juga mau ngingetin juga terkait program referral itu juga. Buat tadi itu teman-teman yang emang nggak bisa mendaftar di program Kampus Merdeka, terutama studi independen kita di Celebrate, bisa banget merekomendasikan teman kalian, saudara kalian, ayang kalian, itu bisa banget direkomendasiin untuk daftar sebagai mahasiswa aktif di program Study Independent di Celebrate. Dengan syarat mereka harus keterima terlebih dahulu ya di program kita. Nanti hal ini juga akan berlaku kelipatan. Jadi sebanyak-banyaknya rekomendasiin ke teman-teman kalian, ke saudara-saudara kalian, dan ke pacar kalian, guys. Oke, link absen juga udah ada di kolom chat Zoom. Kalian bisa langsung absen di kolom chat Zoom dan
jangan disebar di grup komunitas buat yang udah join ke grup komunitas. Mungkin sebelum kita tutup, kita bisa dokumentasi dulu kali ya kakak-kakak yang cantik, kakak-kakak yang ganteng. Boleh banget open kameranya nih, biar kita tahu nih wajah-wajah kalian nih seperti gimana nih, gantengnya, cantiknya, bisa biar kelihatan ke semuanya, oke? Oke, mungkin kita dokumentasi dulu ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih banyak untuk hadir di webinar pada malam hari ini nih. Udah meluangkan waktunya juga kepada pembicara kita yang udah meluangkan waktunya nih, Kak Salsa dan juga Mas Renaldi. Terima kasih banyak. Aku selaku moderator, izin pamit undur diri. Terima kasih banyak juga kepada teman-teman dan para pembicara kita. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan ucapan. Selamat malam teman-teman, selamat istirahat. Bye-bye. Selamat malam teman-teman. Jangan lupa daftar ya. Ya, jangan lupa daftar. Benar sekali, Mas. Jangan lupa lupa daftar, ditutup tanggal Tanggal 10. 10, karena sebentar lagi ya, Kak. Tanggal Iya, 59, betul. benar.